Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan inilah turnamen terbaru teman-teman, Akiba Rubinstein Memorial. Artinya apa? Untuk mengenang Super Grandmaster Akiba Rubinstein. Turnamen ini berlangsung di Polandia dengan format waktu 1,5 jam increment 30 detik. Permainan yang sangat menarik dari Vincent Keymer menghadapi Alexei Sarana. Langsung kita simak permainannya. Vincent Keymer putih mengawali langkah dengan pion ke C4 merupakan pembukaan Inggris. E5, lalu pion ke G3, kuda ke F6, gajah ke G2 fokus rencana Fianchetto. D5 menawarkan pertukaran terjadi, kuda menerima, dan kuda ke J3 menawarkan kuda dua kali menyerang kuda. Ditolak dengan kuda mundur ke B6 dan ini dinamakan dengan variasi reverse dragon pada English Opening. A3 berlanjut tentunya menjaga petak penting B4 atau bahkan mendukung ke depan pion ke B4, mempersiapkan juga Fianchetto, gajah ke B2. Kuda ke C6 dilanjutkan, maka pion ke B4 betul saja teman-teman, gajah ke E6 dan benteng ke B1 terlebih dahulu mendorong ke depan pion. A6 saat ini mencegah juga pion ke B5, kuda ke F3 lagi-lagi juga selain mempersiapkan rokade, menekan juga pion sentral. Gajah ke E7 mempersiapkan rokade dan betul saja masing-masing pemain melakukan pengamanan raja, rokade sayap raja. Bagaimana melanjutkan saat ini? Vincent Keymer pion ke D3 terlebih dahulu dengan ide ke depan teman-teman, mencegah pion melaju karena seperti ini rencana dari hitam ke depan ialah melaju pion ke F5 untuk mensupport pion ke 4, sehingga saat ini ketika pion melaju mencegah pion juga mempersiapkan ke depan Fianchetto membuka diagonal ini. Dan betul saja hitam Alexei Sarana F5, maka saat ini juga selain mendukung pion juga baru mengaktifkan gajah ke depan mengambil alih diagonal, gajah ke B2 dan gajah ke F6 fokus rencana. Kuda ke D2 saat ini manuver ke depan outpost ke petak yang lebih aktif, tentunya ke petak C5. Menteri ke D6 selain juga ke depan sentralisasi menteri menghubungkan benteng satu sama lain, kuda ke B3, benteng ke D8 dan kuda ke C5 fokus rencana juga potensi menekan pion, memforking menteri dan benteng. Oleh sebab itulah gajah mundur ke C8 mensupport pion, maka pion ke E3 saat ini mencegah juga rencana dari hitam ke depan mendorong pion membuka file benteng. Raja ke H8 berlanjut mencegah ada tempo skak dan betul saja di sini juga menteri tetap ke B3 dimainkan oleh Vincent Keymer. Gajah ke E7 mendorong pion ke depan dan kuda ke E2 mencegah hal tersebut terjadi. Benteng ke E8 saat ini, maka benteng ke C1, kuda ke D8 dengan lanjutan ke depan dapat pion melaju, maka pion ke E4 menawarkan, F4 menolak, dan D4 saat ini lagi-lagi juga mendobrak sentral. Langkah menteri juga untuk ke petak H6 adalah sebuah hal yang bisa dimainkan hitam, tetapi walaupun di masa depan ini dimainkan, tetapi sudah terlambat teman-teman. Di sini ia pion menerima pion, maka pion G menerima pion F, tidak takut file terbuka ke depan karena raja juga akan menghindar ke H1 membawa benteng menguasai file G. Bagaimana saat ini hitam Alexei Sarana melanjutkan, ia kuda ke C6 dan F5 saat ini menutup akses gajah. Menteri baru ke H6 saat ini mengapa terlambat? Kuda saat ini menerima pion sentral menawarkan, gajah ke D6 saat ini ancaman juga skakmat tentunya di petak H2. Bagaimana mencegah? Pion melaju juga sebuah pilihan teman-teman, walaupun ke depan ada rencana untuk menteri ke sentral tetap juga ancaman skakmat kuda mundur. Tetapi saat ini Vincent Keymer langsung kuda mundur ke F3 mensupport juga pion H2. Kuda ke D7 saat ini menawarkan kuda, benteng ke E1 mendorong pion ke depan. Kuda ke E5 menghentikan pion juga menawarkan kuda, dan di sini kuda memukul kuda, pertukaran kuda menerima dan menteri ke E3 teman-teman. Bagaimana melanjutkan? Karena menawarkan simplifikasi sudah unggul kualitas, di sini menteri menerima menteri. Karena seperti ini mungkin ada bertanya, mengapa bang tidak dicoba teknik misalkan kuda ke F3 skak, intinya mengorbankan kuda membuka juga gajah dan juga menteri mengancam pion H2. Masalahnya setelah menteri menerima memang pion H2 skak, raja aman di F1 teman-teman. Tidak ada lagi tempo skak yang bisa dimainkan, kecuali misalkan gajah ini ada di diagonal ini, maka ini cukup berbahaya teman-teman. Tetapi ketika gajah berada di petak C8, maka ini tiada kompensasi. Kita kembali teman-teman, oleh sebab itulah Alexei Sarana menukarkan simplifikasi menteri, benteng menerima, maka kuda ke G4 dilanjutkan, mengancam pion, mengancam benteng, menyelamatkan keduanya, benteng ke H3, maka kuda ke F6 mengancam juga pion ke depan.
benteng K4 mensupport, dan C6 saat ini. Dilanjutkan dengan kuda ke D3 mendorong juga forkingan ke depan, gajah mundur ke C7, maka benteng Ki1 lagi-lagi juga mendorong. Dan cukup berbahaya jika benteng tiada perlindungan teman-teman. Tetapi karena kuda juga mensupport benteng ini, maka tidak ada teknik yang bisa dimainkan mengorbankan gajah apabila diterima membuka juga benteng mengancam benteng. Tetapi ini tidak berlaku karena benteng ini disupport oleh kuda. Maka benteng ke-8 saat ini membawa benteng ke depan yang ke file E. Kuda berlanjut ke F4. Dengan potensi ke depan melakukan skak teman-teman, bahwa pion H7 sedang dipin. Benteng Ki8 menghindar tentunya juga fokus rencana. Sudah bisa ke depan menerima pion karena benteng tiada perlindungan. Oleh sebab itulah gajah ke C3 mensupport benteng ke depan, juga mencegah tentunya benteng hitam di baris kedua. Raja ke-8 kembali menghindari juga pinan ke depan, maka gajah ke F3 dilanjutkan dengan ide seperti ini teman-teman. Selain juga menawarkan ke depan kuda, juga mencegah benteng tentunya untuk melakukan skak karena rencana dari Vincent Keimer untuk membawa bentengnya di baris ketiga. Inilah yang akan kita saksikan. Benteng Ki7 dimainkan, maka benteng Ki3 fokus rencana sehingga hitam tidak bisa melakukan skak. Petak ini dijaga oleh gajah. Sangat-sangat menarik. Benteng Ki8 mengancam juga pion. Kuda fokus rencana Ki5 dan kuda ke D5, sebuah teknik yang coba dimainkan oleh Alexei Sarana. Sebelumnya seperti ini teman-teman, apabila diterima kuda, yang terjadi gajah menerima mengancam benteng. Misalkan benteng menghindar F6 saat ini, ditukarkan misalkan pion gajah menerima, maka pertukaran kualitas salah satu benteng akan tumbang. Oleh sebab itulah teman-teman, di sini langkah teknik atau taktik dicoba kuda ke D5, maka F6 teman-teman. Walaupun sejatinya menerima kuda ini juga tetap unggul karena apa? Memang terlihat membuka memberikan benteng saat ini juga mendapatkan gajah dan memang ini sangat komplikatif ke depan. Tetapi counter attack bisa dimainkan teman-teman, bahwa di sini pun tetap bahwa putih lebih baik. Tetapi secara prakteknya ini tentunya sangat-sangat sulit untuk dikalkulasi. Kita kembali teman-teman, oleh sebab itulah di sini tidak diterima kuda, melainkan dengan F6, pilihan salah satu rekomendasi terbaik dari engine tentunya. Kuda menerima saat ini gajah. Karena seperti ini, bagaimana bang? Mengapa tidak diterima benteng saja misalkan? Masalahnya pion juga menerima benteng. Kuda terancam, kuda ke C4. Gajah mengancam kuda, B5 mensupport. Maka gajah ke F6 saat ini. Apabila diterima teman-teman, tentunya kuda menerima ke depan. Di sini juga benteng selanjutnya untuk mengapin ke depan. Misalkan diterima seperti yang sudah saya katakan, bahwa ada pertukaran kualitas ke depan. Di sini pun putih menang telak. Kita kembali teman-teman, setelah F6 tentunya dipilih kuda saat ini menerima gajah. Pertukaran pion menerima benteng. Gajah ke E5 mensupport kuda, juga mensupport pion ke depan. Di sini benteng ke D3 menguasai ke depan file terbuka, juga memaksa pertukaran tentunya. Raja ke F7, maka di sini teman-teman Anda pos PD ini apa yang dimainkan oleh Vincent Keimer di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Inilah bagaimana level Super Grandmaster. Vincent Keimer mengkalkulasi dengan baik. Ia kuda menerima pion G7. Selamat bagi Anda yang juga menemukan langkah ini. Dan gajah menerima. Karena seperti ini, apabila raja yang menerima benteng ke D8 teman-teman, memaksa pertukaran. Apabila benteng menerima pion akan promosi tentunya. Di sini benteng menerima pion, gajah akan tumbang jelas. Unggul kualitas juga dimiliki oleh putih. Kita kembali teman-teman, di dalam pos seperti ini gajah dibuat menerima kuda. Maka untuk itulah di sini gajah juga melakukan skak, sebuah pilihan teman-teman. Tetapi benteng terlebih dahulu untuk mengepin supaya kuda ini tumbang ke depan. Gajah sedang dipin. Benteng menerima pion, maka berlanjut saat ini benteng menerima kuda. Raja ke G6. Opsi menarik, benteng memukul gajah skak, pertukaran. Di sini juga ada open skak ke depan tentunya, maka gajah menutup ke G2. Benteng ke D7 melakukan skak ke depan, tetapi gajah ke H3 di mana mengancam benteng, mengancam gajah, membuka ruang juga bagi raja, dilakukan skak. Dan setelah simpel raja ke G2, di sini juga Grandmaster Alexei Sarana menyerah. Karena apa teman-teman? Apabila dilanjutkan gajah tidak bisa menghindar kecuali menerima pertukaran, jelas unggul 2 pion bebas ke depan. Dalam skala Grandmaster cukup mudah ke depan bagi putih memenangkan permainan. Luar biasa, berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Vincent Keimer 93,5% dan Alexei Sarana 88,9%. Demikianlah ulasan catur terbaru dan menarik hari ini. Jika suka jangan ragu pencet like yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Hias Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.